Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Rahayu Purnawaningsih dengan NIM 10564110019 dari kelas IP 4C. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana Dia yang telah memberikan kita baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa bertemu walaupun melalui virtual. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang maksud dan tujuan ASEAN. Sebagaimana yang terkandung dalam deklarasi ASEAN, maksud dan tujuannya adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, untuk mempromosikan studi Asia Tenggara. Dan yang ketiga, saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis, dan administrasi. Kemudian, ASEAN juga memiliki struktur organisasi yang tertata rapi. Selanjutnya, transformasi kerjasama anggota ASEAN. Masyarakat ASEAN diberlakukan secara resmi, yakni pada tanggal 31 Desember tahun 2015. Tujuannya dibentuk masyarakat ASEAN tidak hanya untuk mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Selanjutnya, yang kedua, masyarakat ASEAN yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal. Dan yang ketiga, ada masyarakat ASEAN, di mana ada 3 pilar masyarakat ASEAN. Saya mengambil salah satunya, yakni masyarakat politik keamanan ASEAN, yang ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Kemudian, kontinuitas masyarakat ASEAN demi melanjutkan upaya integrasi ASEAN pasca 2015 pada KTT yang ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada 22 November 2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk menegaskan 2 kesepakatan, yakni salah satunya ASEAN 2025 Forging Ahead Together, yang membuat peta ASEAN untuk satu dasawarsa ke depan. Kesepakatan ini merefleksikan langkah-langkah strategis implementasi masyarakat ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Sejumlah elemen baru ditambahkan guna memastikan ASEAN di 2025 tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, pemimpin junta militer Myanmar dijadwalkan hadir di Indonesia untuk mengikuti KTT ASEAN pada Sabtu lalu, tepatnya pada tanggal 24 April 2021. Pertemuan tingkat tinggi ini akan menjadi agenda luar biasa perdana Jenderal Senior Min Aung Hlaing sejak kudeta 1 Februari. Pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta Sabtu 24 April 2001 lalu menyepakati agar militer Myanmar segera menghentikan kekerasan dan memulai dialog konstruktif. Ada 5 kesepakatan yang ditandatangani dalam pertemuan pemimpin ASEAN yang berakhir hari Sabtu lalu. Dan saya setuju tentang pendapat poin pertama, yakni kekerasan harus dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Bukan hanya itu, pemimpin ASEAN juga bersepakat adanya utusan khusus untuk memfasilitasi dialog tersebut dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.